Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok kami yang beranggotakan saya sendiri, Baktiar Rahman, dengan NIM 19081020 dan Indah Putri dengan NIM 191055 dan Ihsan Prasojo dengan NIM 1157. Pada kesempatan kali ini kelompok kami akan menjelaskan dan juga mempresentasikan tentang perencanaan sistem informasi yang diampu oleh Bapak Abdul Musi Eskom MMSI. Pada slide 2 ini itu berisi tujuan akhir dari pembelajaran perencanaan sistem informasi, yaitu adalah kemampuan akhir yang diharapkan mahasiswa mampu mengidentifikasikan dan mengevaluasi lingkungan internal dan eksternal perusahaan dalam penyusunan perencanaan sistem informasi dalam sebuah organisasi bisnis. Pada slide 3 ini itu menjelaskan mengenai indikator capaian yang harus dicapai oleh mahasiswa dalam pembelajaran sistem informasi, sistem perencanaan informasi. Yang pertama adalah mahasiswa mampu menjelaskan perencanaan sistem informasi yang sesuai dengan kebutuhan bisnis, dan yang kedua adalah membuat perencanaan sistem informasi yang sesuai dengan tujuan dari perusahaan tersebut. Pada slide 4 ini itu menjelaskan mengenai bagian-bagian yang ada pada presentasi kali ini. Yang pertama adalah definisi dari perencanaan sistem informasi. Yang kedua, siapa yang merencanakan sistem. Yang ketiga, tujuan tahap perencanaan. Yang keempat, itu adalah proses perencanaan sistem. Yang kelima adalah analisis kelayakan sistem. Dan yang terakhir adalah identifikasi kebutuhan sistem. Pada slide ke-5 ini menjelaskan mengenai siklus hidup pengembangan sistem. Jadi siklus hidup pengembangan sistem ini mulai dari perencanaan sistem, analisis sistem, desain atau perancangan sistem secara umum, evaluasi dan seleksi sistem, desain sistem, sistem secara terinci, implementasi, dan perawatan sistem ini saling berhubungan satu sama lain. Dan siklus hidup pengembangan sistem ini dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah front end fase, yaitu adalah perencanaan sistem, analisis sistem, desain sistem secara umum, lalu evaluasi dan seleksi sistem. Yang kedua adalah back end sistem, yaitu adalah desain sistem secara terperinci dan implementasi sistem serta perawatan sistem. Masing-masing siklus ini menghasilkan laporan sebagai siklus hidup pengembangan sistem. Pada dasarnya proyek itu bersifat unik. Apabila proyek mengalami siklus hidup proyek atau PLC, berarti proyek yang sedang berjalan mengalami perubahan pada kegiatannya. Hal ini itu disebabkan karena adanya tahap monitoring dan controlling proyek. Sedangkan siklus hidup pengembangan sistem ini merupakan kegiatan pembentukan atau pengembangan software atau sistem informasi yang dalam tahapannya juga mengalami siklus pengembangan pada bagian-bagian tertentu. Hal ini itu disebabkan karena pengujian sistem agar software yang dibangun betul-betul merupakan hasil yang terbaik. Pada tahapan pelaksanaan proyek, disinilah proses siklus hidup pengembangan sistem dilakukan. Siklus hidup pengembangan sistem atau SDLC ini dibangun mengacu pada dua dokumen, yaitu adalah project karakter dan project management plan. SDLC atau siklus hidup pengembangan sistem atau sistem life cycle atau siklus hidup sistem dalam rekayasa sistem. Pada rekayasa perangkat lunak adalah proses pembuatan dan pengubahan sistem serta model dan metodologi yang digunakan untuk pengembangan sistem-sistem
tersebut. Konsep ini itu umumnya merujuk pada sistem komputer atau sistem informasi. Siklus hidup pengembangan sistem ini juga merupakan pola yang diambil untuk mengembangkan sistem perangkat lunak yang terdiri dari tahap-tahap rencana, planning, analisis, desain, implementasi, uji coba, dan yang terakhir adalah pengelolaan atau perawatan atau maintenance. Tahap-tahap siklus hidup pengembangan sistem atau SDLC ini yang pertama adalah tahap perencanaan. Ini pada tahap ini itu bertujuan untuk mengidentifikasi atau dan memprioritaskan sistem informasi apa yang dikembangkan, sasaran yang ingin dicapai, jangka waktu pelaksanaan, serta mempertimbangkan dana yang tersedia dan siapa yang melaksanakannya. Tahap perencanaan ini menjadi penting karena yang pertama adalah permasalahan itu didefinisikan dan diidentifikasikan secara rinci. Yang kedua adalah pembangunan sistem informasi harus diarahkan pada peningkatan keunggulan kompetitif. Yang ketiga yaitu adalah perubahan aliran informasi akan terjadi secara besar-besaran di dalam organisasi. Dan yang keempat adalah implementasi teknologi komputer akan membawa dampak bagi tenaga kerja di dalam organisasi. Beberapa keuntungan dari perencanaan sistem informasi berbasis komputer adalah yang pertama itu meningkatkan komunikasi antara manajer, pemakai, dan pembuat. Yang kedua adalah meningkatkan efektivitas pengguna sumber daya organisasi. Yang ketiga adalah mendukung komunikasi untuk mempertanggungjawabkan kegiatan yang dilakukan oleh individu maupun departemen. Yang ketiga adalah mendukung proses evaluasi. Yang kelima adalah memungkinkan para manajer untuk mengelola pembangunan sistem jangka panjang. Lalu yang kedua ada tahap analisis. Tahap analisis sistem ini merupakan kegiatan penguraian dari suatu sistem informasi yang utuh ke dalam bagian komponennya dengan maksud untuk mengidentifikasikan dan mengevaluasi permasalahan-permasalahan, hambatan-hambatan yang terjadi dan kebutuhan-kebutuhan yang diharapkan sehingga dapat diusulkan perbaikannya. Cara atau tahap analisis yang pertama adalah membuat laporan. Laporan ini perlu dibuat sebagai dokumentasi dari penelitian. Tujuan utamanya adalah sebagai bukti secara tertulis tentang hasil analisa yang sudah dilakukan. Pada tahap ini tim pembuat sistem akan menganalisis permasalahan lebih mendalam dengan menyusun suatu studi kelayakan. Menurut MacLeod terdapat 6 dimensi kelayakan. Yang pertama adalah kelayakan teknis, analisis hardware, software, dan organisasi. Yang kedua adalah pengembalian teknis, analisis manfaat dan potensi pengembangan. Yang ketiga adalah pengembalian non-ekonomis, analisis manfaat dan pengembangan tidak dapat diukur secara finansial. Dan yang keempat adalah hukum dan etika, yaitu analisis batasan hukum dan etika dan kultur atau budaya. Yang kelima adalah operasional, yaitu analisis penerapan atau implementasi sistem. Yang keenam itu jadwal atau analisis batasan waktu penyusunan sistem. Tahap analisis itu menilai. Yang kedua adalah menilai kelayakan proyek. Penilaian kelayakan proyek mencakup kelayakan operasional, teknis, ekonomis, dan praktek. Yang dominan dinilai umumnya aspek ekonomisnya atau dana. Yang pertama adalah kelayakan operasional, menyangkut apakah secara operasional sistem yang baru dapat dilaksanakan dengan sumber daya manusia yang tersedia dan metode training yang ditawarkan, pelayanan purna jual atau pemeliharaan, serta efisiensi dan efektivitas sistem baru. Yang kedua adalah kelayakan teknis yang menyangkut apakah software atau hardware itu yang akan dikembangkan tersedia dan jadwal pelaksanaan serta sistem keamanan datanya. Yang ketiga adalah kelayakan ekonomis, menyangkut biaya atau dana yang membuat dan menjalankan sistem baru serta keuntungannya yang akan diperoleh dari sistem tersebut.
tahap analisis ini adalah studi kelayakan juga harus dilakukan terhadap faktor-faktor agar faktor-faktor yang pertama adalah kelayakan organisasi, yang kedua adalah memilih kelompok bisnis atau pasar sasaran mana yang akan menjadi tujuan penetrasi produk-produk yang akan dipasarkan, yang ketiga adalah menilai kemungkinan permodalan, yang keempat adalah tingkat kompetensi produk yang harus dideteksi dengan baik, yang kedua adalah lingkungan operasional sistem, dan yang terakhir adalah sistem harga. Ini faktor-faktor tersebut itu berguna untuk permodalan sistem informasi itu dapat digunakan dalam lingkup yang tepat. Requirement analisis itu yang ketiga adalah requirement analisis, menyusun analisis kebutuhan, merupakan lanjutan yang bisa dilakukan sesudah studi kelayakan, tetapi bisa juga dilakukan setelah proposal disetujui atau kontrak disepakati. Yang ketiga ada tahap desain sistem. Desain berkonsentrasi pada bagian bagaimana sistem dibangun untuk memenuhi kebutuhan pada fase analisis. Manfaat desain sistem adalah memberikan gambaran rancangan bangun atau blueprint yang lengkap sebagai penuntut atau guideline bagi programmer dalam membuat aplikasi. Beberapa hal yang dilakukan dalam desain sistem. Yang pertama adalah permodalan sistem, yang kedua adalah desain aplikasi, terus desain antarmuka, desain basis data, desain perangkat keras atau jaringan, terus deskripsi pengguna. Pada tahap selanjutnya adalah tahap desain sistem. Sistem informasi yang terkomputerisasi itu setidaknya terdiri dari hardware, software, data, prosedur, dan manusia. Pembuatan sistem itu berdasarkan rancangan yang telah dibuat. Selain aplikasi, itu juga perlu membuat buku paduan penggunaan aplikasi agar mudah saat melakukan training pada saat implementasi. Yang keempat adalah tahap implementasi sistem. Sebelum implementasi, lakukanlah persiapan secara matang mengenai perangkat keras, perangkat lunak, ruangan, fasilitas pendukung lainnya. Beberapa hal yang juga penting diperhatikan dalam implementasi sistem adalah konversi. Ini biasanya diperlukan konversi dari sistem lama ke sistem baru, apalagi jika sebelumnya juga telah menggunakan sistem aplikasi terkomputerisasi. Yang kedua adalah pelatihan secara menyeluruh itu untuk setiap pihak yang menggunakan. Jangan lupa lakukan sosialisasi kepada pihak-pihak yang terlibat dari sistem namun tidak menggunakan aplikasi secara langsung. Yang terakhir adalah tahap dari implementasi, yaitu adalah tahap testing penerimaan, yaitu melakukan testing selama periode tertentu sebagai proses belajar. Tahap implementasi ini ada 4 pendekatan dasar untuk menghentikan sistem lama yang beralih ke sistem baru. Yang pertama adalah 1. Percontohan. Pemakaian sistem lama melihat dulu sebelum memutuskan beralih ke sistem baru. Yang kedua adalah dengan cara serentak atau sistem lama dihentikan langsung diganti dengan sistem baru. Yang ketiga adalah bertahap. Sistem baru digunakan bagian per bagian dan seterusnya hingga seluruh bagian beralih ke sistem baru. Yang keempat adalah dengan cara paralel. Sistem lama dipertahankan sementara sistem baru itu baru mulai dioperasikan jika sistem yang baru telah beroperasi sepenuhnya dan teruji kebenarannya, maka sistem lama akan tidak digunakan lagi atau dilepas. Yang terakhir adalah tahap pemeliharaan sistem. Tahap pemeliharaan sistem ini mencakup seluruh proses yang diperlukan untuk menjamin kelangsungan, kelancaran, dan penyempurnaan sistem yang telah dioperasikan. Ini ada beberapa hal yang harus dilakukan. Yang pertama adalah pemantauan pengoperasian, yang kedua adalah antisipasi gangguan kecil atau bug, yang ketiga adalah melakukan penyempurnaan, yang keempat antisipasi faktor-faktor luar,
Yang ketiga adalah antisipasi terhadap virus atau kerusakan kehilangan data atau sistem yang diakses oleh pihak luar. Pada slide 6 ini menjelaskan mengenai definisi perencanaan sistem, yaitu adalah proses pembuatan atau membuat sebuah laporan perencanaan sistem yang menggunakan sumber sistem informasi yang berhubungan dan mendukung tujuan bisnis atau operasi organisasi. Perencanaan sistem ini berhubungan dengan perencanaan bisnis. Perencanaan sistem ini menyangkut estimasi dari kebutuhan fisik, tenaga kerja, dana yang dibutuhkan untuk mendukung pengembangan sistem serta operasinya. Pada penerapan sistem informasi pada perusahaan itu, penerapan SIM perusahaan itu umumnya berlangsung sekitar 2 tahun atau 2 tahun. Penyebab periode waktu yang panjang bukan hanya pada kerumitan dan ruang lingkup proyek, tetapi juga keharusan untuk berurusan dengan sistem warisan. Sistem warisan ini adalah sistem yang umumnya melaksanakan proses bisnis inti perusahaan, tetapi dikembangkan bertahun-tahun lalu dan tidak mencakup teknologi dan metodologi yang terbaru. Perencanaan strategis informasi ini tujuannya untuk perencanaan strategis informasi itu mempersiapkan atau merencanakan bagi pengelola analisis, perancangan dan pengembangan sistem berbasis komputer dalam metodologi rekayasaan informasi. Tiap langkah dapat dilihat dari dua sisi, yaitu data dan aktivitas. Untuk perencanaan strategis informasi di sisi data, arah tinjauan strategisnya adalah terhadap kebutuhan informasi yang dibutuhkan oleh enterprise. Sedangkan di sisi aktivitas itu arah tinjauan strategisnya itu dalam hal pemanfaatan teknologi untuk peningkatan kinerja enterprise. Saya Indah Putri Pratiwi dengan NIM 1908 1020 1053. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Nah, di slide selanjutnya yaitu terdapat mengenai siapakah yang merencanakan sistem informasi ini. Nah, proses perencanaan ini biasanya dilakukan oleh staf perencanaan sistem informasi atau atas inisiatif dari manajemen yang mengidentifikasi dari adanya kebutuhan pengembangan sistem untuk penyelesaian masalah yang dihadapi. Nah, kebijakan untuk mengembangkan sistem informasi ini itu biasanya dilakukan oleh manajemen puncak karena manajemen ini menginginkan untuk meraih kesempatan yang ada yang tidak dapat diperoleh melalui sistem yang lama atau sistem yang sebelumnya, karena manajemen puncak itu beranggapan bahwa sistem yang sebelumnya itu masih memiliki kelemahan-kelemahan sehingga tidak memungkinkan untuk kedepannya, sehingga memerlukan adanya perbaikan. Misal ketidak efisienan, kemudian demi meningkatkan produktivitas dan lain sebagainya. Manajemen puncak ini sangat berperan dalam perencanaan sistem. Manajemen puncak yang terdiri dari CIO, CEO, CFO, dan eksekutif senior merupakan perwakilan dari kelompok user yang lainnya. Nah, komite-komite ini merupakan yang kemudian menghubungkan tujuan bisnis serta sistem informasi yang ada untuk mencapai tujuannya. Nah, pada slide selanjutnya terdapat tujuan tahap perencanaan. Nah, sebelumnya tujuan utama perencanaan informasi ini yaitu merupakan untuk mempersiapkan rencana bagi pengelolaan analisis,
kemudian perancangan dan pengembangan sistem berbasis komputer. Nah, di situ sudah terdapat tujuan dari tahap perencanaan, yaitu untuk mengidentifikasi dan memprioritaskan yang pertama sistem informasi apa yang akan dikembangkan untuk selanjutnya. Kemudian yang kedua yaitu sasaran yang ingin dicapai dengan melakukan pengembangan ini, apakah seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, seperti meningkatkan produktivitas, efektivitas, dan sebagainya. Kemudian jangka waktu pelaksanaan dari perencanaan ini. Kemudian yang keempat yaitu mempertimbangkan dana yang tersedia. Jadi mempertimbangkan dana yang tersedia yang ada pada perusahaan. Kemudian yang terakhir yaitu siapa yang melaksanakan tahap perencanaan sistem informasi ini. Nah, di slide selanjutnya terdapat proses dari perencanaan sistem. Di sini Frank berpendapat bahwa perencanaan itu dimulai setelah sebuah proyek telah jelas dan sumber daya yang tepat itu telah dipastikan. Terus bagian pertama yaitu meliputi pengumpulan dan pendefinisian. Kemudian bagian kedua merupakan mengembangkan rencana awal, manajemen siklus hidup, termasuk perencanaan proyek, manajemen proyek, serta operasional. Kemudian menurut Jogianto, itu dalam proses perencanaan sistem ini dapat dikategorikan menjadi tiga proses yang utama, yaitu yang pertama merencanakan proyek-proyek sistem yang kemudian akan dilakukan oleh staf perencana. Kemudian di sini masih dalam proses perencanaan di mana semua itu mencakup strategi, identifikasi sasaran, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua yaitu mempersiapkan proyek sistem yang akan dikembangkan. Hal ini dilakukan oleh komite pengarah. Jadi setelah merencanakan, tahap selanjutnya yaitu menentukan dari proyek yang akan dikembangkan, dan hal ini biasa dilakukan akan dilakukan oleh komite pengarah. Kemudian proses terakhir yaitu menentukan proyek sistem yang dikembangkan oleh analisis sistem. Kemudian yang dimana hal ini sudah merupakan proses terakhir, yaitu dimana merupakan proses final kemudian terbentuknya dari sistem perencanaan informasi ini. Kemudian di slide selanjutnya terdapat tahapan mengenai proses perencanaan sistem. Nah, di sini terdapat 3 tahapan. Yang pertama yaitu tahap merencanakan proyek-proyek sistem, itu yang terdiri dari yang pertama yaitu mengkaji tujuan perencanaan strategis serta taktik perusahaan. Setelah mengkaji strategi tersebut, kemudian yang langkah selanjutnya yaitu mengidentifikasi proyek sistem ini. Kemudian setelah melakukan identifikasi, kemudian akan dilaksanakan penetapan sasaran proyek sistem. Kemudian selanjutnya terdapat menetapkan kendala-kendala dari dijalankannya proyek sistem ini. Kemudian setelah itu terdapat menentukan proyek sistem yang menjadi prioritas. Kemudian setelah itu membuat laporan. Kemudian yang terakhir yaitu meminta persetujuan dari pihak manajemen. Setelah dilakukannya permohonan persetujuan tersebut, kemudian akan masuk kepada tahapan kedua, yaitu yang di dalamnya terdapat menunjuk tim analisis untuk melaksanakan dari perencanaan sistem ini. Kemudian setelah tim analisis terbentuk, dilakukanlah mengumumkan proyek pengembangan sistem ini. Setelah mengumumkan, kemudian
akan masuk ke tahap terakhir, yaitu menentukan proyek sistem yang dikembangkan. Nah, di tahap ini yang dilakukan yaitu melakukan studi kelayakan untuk melihat kelayakan dari perencanaan proyek sistem ini. Kemudian yang selanjutnya yaitu menilai kelayakan proyek sistem tersebut. Kemudian setelah menilai, kemudian akan dibuat usulan mengenai proyek sistem. Kemudian yang terakhir yaitu meminta persetujuan dari manajemen. Seperti itu tahapan-tahapan dari proses serangkaian proses kegiatan perencanaan proyek sistem. Kemudian pada slide selanjutnya yaitu masih tetap pada tahap pertama, namun proses yang selanjutnya yaitu mengenai apa yang ingin dicapai oleh masing-masing proyek sistem. Nah, di sini berarti merupakan sasaran dari dilakukannya suatu proyek sistem tersebut. Nah, sasaran itu merupakan tujuan yang ingin dicapai oleh proyek sistem dan biasanya itu dinyatakan dalam pernyataan yang terukur dan bersifat kuantitatif atau dapat dihitung. Nah, misalnya proyek sistem sendiri yang memiliki sasaran yaitu untuk yang pertama yaitu sistem informasi mengenai pengendalian dan pemasaran, di mana hal ini yang mempunyai sasaran yaitu seperti memberikan pelayanan order kepada pelanggan yang lebih baik daripada pelayanan yang diberikan pada sistem yang sebelumnya. Kemudian yang kedua yaitu meningkatkan pangsa pasar, di mana seperti memperluas jangkauan pemasaran dari suatu produk. Kemudian untuk contoh yang kedua yaitu sistem informasi untuk pengendalian distribusi, di mana hal ini memiliki sasaran utama yaitu seperti mengoptimalkan jalur distribusi sehingga dapat mengurangi biaya distribusi. Di sini dapat dikatakan atau dapat dibilang dengan kata lain yaitu untuk mencapai efektivitas dalam kegiatan pendistribusian suatu produk kepada konsumen. Nah, kemudian di selanjutnya terdapat kendala. Nah, kendala-kendala yang perlu diidentifikasi oleh suatu organisasi dalam melaksanakan perencanaan proyek sistem ini meliputi yang pertama terdapat batasan dana dari pemberlakuannya proyek sistem ini, di mana pastinya terdapat keterbatasan bagi suatu organisasi dalam hal pendanaan, begitu. Kemudian yang kedua yaitu terdapat batasan waktu, kan dimana dapat dikatakan apabila suatu sistem dapat bekerja dengan baik dalam waktu cukup singkat, hal ini merupakan suatu pencapaian yang sangat luar biasa. Kemudian yang ketiga yaitu batasan mengenai struktur organisasi. Nah, kemudian terdapat batasan lain yaitu seperti umur ekonomis dari suatu sistem. Kemudian kendala lain yaitu seperti batasan dari peraturan yang berlaku di organisasi tersebut. Kemudian sekian presentasi dari saya. Kemudian untuk slide selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya. Terima kasih. Kemudian pada slide selanjutnya yaitu masih tetap pada tahap pertama, namun proses yang selanjutnya yaitu mengenai apa yang ingin dicapai oleh masing-masing proyek sistem. Nah, di sini berarti merupakan sasaran dari dilakukannya suatu proyek sistem tersebut. Nah, sasaran itu merupakan tujuan yang ingin dicapai oleh proyek sistem dan biasanya itu dinyatakan dalam
pernyataan yang terukur dan bersifat kuantitatif atau dapat dihitung. Nah, misalnya proyek sistem sendiri yang memiliki sasaran yaitu untuk yang pertama yaitu sistem informasi mengenai pengendalian dan pemasaran, di mana hal ini yang mempunyai sasaran yaitu seperti memberikan pelayanan order kepada pelanggan yang lebih baik daripada pelayanan yang diberikan pada sistem yang sebelumnya. Kemudian yang kedua yaitu meningkatkan pangsa pasar, di mana seperti memperluas jangkauan pemasaran dari suatu produk. Kemudian untuk contoh yang kedua yaitu sistem informasi untuk pengendalian distribusi, di mana hal ini memiliki sasaran utama yaitu seperti mengoptimalkan jalur distribusi sehingga dapat mengurangi biaya distribusi. Di sini dapat dikatakan atau dapat dibilang dengan kata lain yaitu untuk mencapai efektivitas dalam kegiatan pendistribusian suatu produk kepada konsumen. Nah, kemudian di selanjutnya terdapat kendala. Nah, kendala-kendala yang perlu diidentifikasi oleh suatu organisasi dalam melaksanakan perencanaan proyek sistem ini meliputi yang pertama terdapat batasan dana dari pemberlakuannya proyek sistem ini, di mana pastinya terdapat keterbatasan bagi suatu organisasi dalam hal pendanaan, begitu. Kemudian yang kedua yaitu terdapat batasan waktu, kan dimana dapat dikatakan apabila suatu sistem dapat bekerja dengan baik dalam waktu cukup singkat, hal ini merupakan suatu pencapaian yang sangat luar biasa. Kemudian yang ketiga yaitu batasan mengenai struktur organisasi. Nah, kemudian terdapat batasan lain yaitu seperti umur ekonomis dari suatu sistem. Kemudian kendala lain yaitu seperti batasan dari peraturan yang berlaku di organisasi tersebut. Kemudian sekian presentasi dari saya. Kemudian untuk slide selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya. Terima kasih. Selanjutnya yang tahap pertama menentukan prioritas proyek sistem, yaitu alasan menentukan prioritas, kebutuhan mendesak, penghematan biaya, dan juga membuat laporan perencanaan sistem dan meminta persetujuan manajemen. Selanjutnya yang tahap kedua, adanya menentukan proyek-proyek sistem yang akan dikembangkan yang dilakukan oleh komite pengarah dengan menunjukkan tim analisis mengumumkan proyek pengembangan sistem. Yang tahap ketiga, dengan adanya data yang dikumpulkan seperti organisasi, personil, prosedur kerja, lingkungan kerja. Yang tahap ketiga, dengan adanya data yang dikumpulkan seperti organisasi, personil, prosedur kerja, lingkungan kerja. Selanjutnya, analisis kelayakan sistem. Nilai sistem dapat diukur dengan dua, yaitu fleksibilitas faktor, strategi faktor. Yang kedua adanya analisis biaya. Selanjutnya, identifikasi kebutuhan sistem. Menentukan kebutuhan sistem seperti menentukan kebutuhan software dan hardware, menentukan sumber daya manusia, memperinci biaya, dan yang terakhir perencanaan jadwal. Dibagi menjadi dua, CPM, yang kedua KNTT, CHRT.